warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali hari ini saya Caca Frederika bersama dengan guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Habib Utsman dan juga ada Ustadz Syam. Nah, kita akan berbicara tentang apa sih? Tentang perjuangan seseorang nih, seseorang yang selalu banting tulang. Pergi pagi, pulang kalau bisa jangan terlalu malam ya kan, mencari nafkah, punya banyak uang, uangnya buat siapa? Buat istri dan keluarga. Artinya kita lagi ngomongin perjuangan seorang ayah yang banting tulang, kadang capek tapi kalau udah pulang ke rumah tetap berusaha senyum, tetap peluk anak-anaknya. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah tidak mudah menjadi seorang ayah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Aduh. Terharu ya? Aku kalau ngomongin masalah ayah tuh pengen nangis, Ustadz. Kenapa? Ingat sama almarhum papa aku. Karena kan dibilangnya kalau misalkan bapak itu kan cinta pertama anak perempuannya kan. Jadi kalau misalkan bapak pergi tuh pasti anak perempuan tuh rasanya kayak hancur banget lah gitu. Anyway, daripada aku nangis nih, Ustadz Maulana berbicara tentang perjuangan bapak dan ketika seorang bapak menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki. Pasti kan dia pengen anak perempuannya dapat yang terbaik. Boleh nggak seorang ayah ini men-set standar yang paling tinggi buat anak perempuannya ini, laki-lakinya tipikalnya harus begini. Boleh nggak sih dalam pandangan Islam? Boleh nggak? Oke. Izin Nabi. Sasam. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan sosok yang namanya ayah. Abah, alif dan bah, penanggung jawab kepala rumah tangga yang luar biasa. Karena yang namanya orang tua dalam hal ini ayah punya tanggung jawab yang cukup besar untuk menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, membentuk keluarganya. Pertanyaannya, boleh nggak seorang ayah memberikan standar untuk ketika anaknya dilamar? Jawabannya sangat-sangat boleh. Wali itu dari ayah. Jadi yang mengetahui perihal keluarganya adalah ayah. Kenapa? Kalau ada laki-laki tidak mau memenuhi, dalam artian memenuhi, melakukan atas apa yang dikehendaki wali, maka yang perlu dipertanyakan bukan ke walinya, kepada dianya, sanggup nggak, mau nggak. Inilah pertanyaan sebenarnya. Maka kalau ditanyakan boleh nggak, jawabannya boleh lah. Karena bentuk tanggung jawabnya, bentuk perlindungannya, bentuk apakah ini orang mau nggak. Samanya ketika punya jam tangan, ketika punya mobil, ketika ada motor. Terus ketika kita mau menyerahkan kepada seseorang untuk membawanya, tidak mungkin kita kasih kepada orang yang tidak bisa bawa mobil, atau tidak bisa merawat mobil, atau tidak bisa menjaga mobil, atau tidak bisa dipercaya. Ini yang harus jamaah. Nah ini yang harus dijaga. Kenapa? Mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan bentuk kewajiban seorang ayah untuk menjaga keluarganya. Jangan sampai anaknya jatuh kepada orang yang tidak tepat. Maka kalau mau menguji, kasih standar, kasih target, tidak ada masalah. Itu yang terbaik. Karena kenapa? Karena perihal ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ini saya punya 3 anak perempuan. Makanya saya salut kepada orang-orang yang menikahkan anaknya. Sosok bapak yang memberikan anak perempuannya kepada orang lain, yang kelak nanti namanya bukan nama di belakangnya kalau ada cucunya, nama keturunan suaminya. Enak banget. Ya Allah. Kambingnya Caca aja tidak dikasih orang. Itu kambing kan. Kambing aja tidak dikasih orang. Apalagi kalau berbicara tentang anak.
tasnya ibu-ibu yang ada di rumah pasti tidak mungkin dipegangkan sama orang kan? Mobil terbaiknya, yang disayangnya, koleksi terbaiknya, mau nggak dipinjamkan orang? Enggak. Kitab-kitab saya, buku-buku saya, kalau ada yang mau pinjam buku-buku saya tidak kasih. Lebih baik saya belikan dia buku daripada buku saya yang dipinjam. Karena walaupun bukunya sama, tapi kan ada sejarah di situ. Ada tulisan kami waktu di pesantren menerjemahkan itu saya jaga sekali. Apalagi yang namanya anak. Mungkin di mata orang tidak bernilai, tapi kita sebagai orang tua, anakku sangat bernilai. Maka wajar kalau ada ayah memberikan standar kalau anaknya dilamar. Masya Allah, tabarakallah. Artinya emang boleh ya Ustaz? Boleh. Ya? Aduh, aku tuh paling nggak bisa deh tema-tema ayah-ayah kayak gini Ustaz. Sedih banget. Soalnya kadang-kadang kita baru tahu ya perjuangan seorang ayah, atau kita baru tahu perjuangan orang tua kita itu ketika kita udah menikah, kita sendiri udah punya anak gitu ya. Terus kadang-kadang dulu tuh almarhum papaku tuh orang yang sangat sibuk, sering banget pergi-pergi gitu. Jadi mungkin nggak banyak waktu buat aku, buat anak-anak, tapi mungkin itu perjuangannya papa kan, harus bertanggung jawab sama anak-anaknya dan lain-lain gitu. Ya, Nah, sekarang kalau anak itu mengerti. Iya. Kadang-kala banyak anak tidak mengerti keadaan ayah yang banting tulang untuk mencari nafkah. Ketika kita berkata mau ikut supaya lihat apa yang kita kerja. Sebenarnya kita baru tahu kita udah gede, sebenarnya nggak mudah ya ayah tuh ninggalin rumah untuk cari nafkah untuk keluarganya gitu. Nah, pertanyaan aku nih Ustadz Syam, kalau misalkan kayak ada ayah yang pergi merantau jauh lama banget gitu ya, terus dia jadi nggak punya waktu banyak buat keluarganya gitu. Tapi ya gimana kalau dia nggak pergi merantau, mungkin keadaan keluarganya jadi kurang baik, mungkin rezekinya memang dia ada di lain kota atau ada di lain negara bahkan gitu ya. Jadi dia harus waktu dengan keluarganya tuh sedikit banget gitu. Tapi pandangan dalam Islam tuh sebenarnya gimana sih ketika seorang ayah tuh harus pergi jauh untuk cari nafkah untuk keluarganya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Abisman, Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki kita, kalau bisa jangan jauh-jauh dari dekat rumah kita. Ya Allah, bukakan kami pintu rezeki di kampung kami sendiri, di negara kami sendiri, di tanah air kami sendiri. Karena subhanallah betapa beratnya seorang yang mesti meninggalkan keluarganya, mesti meninggalkan istrinya, mesti meninggalkan anak-anaknya. Pasti sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan. Maka ketika meminta rezeki, kami menyarankan kepada seluruh jamaah Islam itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, iftahli abwaaba fadlik, iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat dan fadilahmu dan karuniamu itu di dekat kami ya Allah, di sekitar kami, supaya kami nggak jauh-jauh ninggalin keluarga kami. Subhanallah, karena memang sangatlah berat. Lalu jikalau dipertanyakan, apakah seorang ayah itu menjalaninya tidak mudah? Tentu saja tidak mudah. Kemudian sampai kapan boleh seorang laki-laki meninggalkan istrinya ataupun meninggalkan anak-anaknya untuk mencari nafkah? Kalau dalam hal uzur mencari nafkah, maka tidak ada batasannya sebenarnya. Jadi tidak ada batasan bagi seorang yang keluar rumahnya karena ada uzurnya. Memang kalau dia tidak keluar rumah mencari nafkah, maka itu akan membunuh dirinya, membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya. Artinya mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa hidup, subhanallah. Dalam artian tidak bisa hidup di sini, tidak ada untuk dimakannya, subhanallah. Untuk kesehariannya, maka seorang suaminya ini mesti merantau jauh daripada keluarganya. Kalau dalam hal ada uzurnya, menurut mazhab Hambali, maka dia tidak ada batasannya karena memang keperluan yang mendesak. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau keperluannya tidak mendesak, artinya dia tidak termasuk dalam uzur tadi. Kalau dia tinggalkan ataupun berbahaya, ataupun dia tidak meninggalkan dia akan berbahaya, tidak masuk dalam keadaan mendesak, maka batasannya adalah sekitar 6 bulan menurut mayoritas madhab. Kenapa? Karena pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengarkan syair dari seorang wanita. Malam yang begitu panjang namun ujungnya sangatlah mencekam. Sampai akhir daripada syair tersebut mengisyaratkan bahwa wanita ini kesepian.
Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengira-ngira, ini orang kesepian kali ya, perempuan ini kesepian sampai dia bersyair sedemikian rupa. Dia mengatakan malam yang panjang namun tidak ada yang menemaninya untuk berbicara. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dengan inisiatif yang luar biasa, kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau radhiyallahu anhu warda, beliau datang kepada anak perempuannya dengan bertanya, sebenarnya perempuan tuh bisa ditinggalin sama suaminya tuh sampai berapa lama sih? Maka anaknya pun menjawab 4 sampai 6 bulan. Maka subhanallah, ketika seorang ayah meninggalkan rumah, seorang suami meninggalkan istrinya, jikalau itu adalah sesuatu yang tidak mendesak, maka maksimal adalah 6 bulan. Setelah daripada 6 bulan, jikalau tidak pulang juga dalam keadaan mendesak tadi, maka sang istri berhak untuk menggugat cerai daripada suaminya. Artinya dia punya alasan syar'i untuk menghindari daripada fitnah tadi, daripada dia terjebak dalam fitnah. Namun sekali lagi itu bukanlah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan pernikahan tadi. Namun subhanallah, mengingatkan kepada seluruh laki-laki agar apa? Agar senantiasa berusaha, senantiasa dekat kepada pasangan dan anak-anaknya, karena pendidikan itu termasuk daripada nafkah, dan ada nafkah selain materi, yaitu nafkah batin tadi. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya adalah batasannya 6 bulan ya, 6 bulan. Ustaz Syam. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama. Aduh, ini kenapa temanya kayak gini banget ya? Padahal kita bahas fikih loh, tapi sedih loh. Iya, sedih banget karena kayak apalagi tadi Fiti pertama kan gimana perjuangan Allah ayah, pokoknya Akbar. itu luar biasa banget deh, karena selama ini kan kita di Islam juga diajarkan ibumu baru ayahmu. Tapi apa yang paling diingat dengan ayahnya? Papa, Bapak pengen jadi wali aku waktu aku nikah, tapi kan umurnya belum nyampe gitu. Makanya pas aku nikah kan walinya jadinya almarhum kakakku gitu. Terus banyak banget kenangan-kenangan. Oh, berarti double ya? Kehilangan kakak, kehilangan ayah juga? Iya. Nah, tapi kalau ngomongin ini, Habib ngomongin gimana caranya orang tua, ayah protektif terhadap anaknya. Habib kan punya Kalisa, punya anak perempuan, punya Kalisa, punya Khadijah, punya Sahra, Ipeh. Terus yang lagi di Yaman siapa, Bib? Ipeh. Ada Ipeh juga gitu. Nah, kalau perempuan kan seorang ayah tuh protektif banget sama anak perempuannya. Itu juga almarhum papaku juga kayak gitu, bener-bener protektif banget sama aku. Syuting boleh tapi mama harus ikut, nggak boleh. Pokoknya harus dijagain terus, anak perempuan harus dijagain terus gitu. Boleh nggak sih, dan sejauh mana seorang ayah itu benar-benar boleh memprotek anak perempuannya dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Apakah itu membuat seorang ayah berdosa? Nah, berdosa apa enggak? Ya, akhir Ustaz Maulana, Ustaz Muhammad Nur Maulana, Haja Ustaz Samsudin Nur, Makkah, Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kan mau ke Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dan alhamdulillah udah duduk manis di rumah, siapin pulpen sama kertasnya, catat semuanya, jangan hanya cuma di kertas tapi tempelin di kepalanya. Mudah-mudahan berkah dan ridhonya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan menarik, apakah itu membuat seorang ayah berdosa ketika membuat anaknya dikekang, dididik, dikerasin, hati-hati dengan pergaulannya, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia berdosa, jangan sampai anak itu kelewatan batas, bahkan dia judi, khamar, narkoba, summa naudzubillah. Apakah wajib bagi orang tua? Sangat wajib. Apakah berdosa? Berpahala, bukan berdosa. Siapa orang tua, bapaknya bisa menjaga anak perempuannya sampai dia menikah, dia tidak berzina, dia tidak melakukan perbuatan dosa besar, maka disayat dakhalal jannah, masuk surga. Mau pilih pintu mana aja. Inilah sayangnya orang tua terhadap anak-anaknya. Masya Allah, dari nama pun diperhatikan. Ustaz Muhammad Nur, Masya Allah namanya. Ustaz Syamsuddin Nur, Masya Allah. Nama yang luar biasa, yang dahsyat, yang dimana dikasih sama orang tua. Agar apa? Agar memiliki anak yang mengikuti daripada namanya. Cahaya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nur nih, bercahaya, ya kan? Makanya cahayanya terang banget di sini, Masya Allah. Luar biasa. Anak itu mengikuti daripada tabiat orang tuanya. Orang tua itu mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyati. Laki-laki menjadi pemimpin atas keluarganya. Kepemimpinannya bagaimana? Mengikuti aturan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, menjaga, mendidik. Boleh dimanja dari seumur 0 tahun sampai 7 tahun, dimanja nggak jadi masalah.
7 tahun sampai usia 17 tahun diperhatikan, stretch, dikekang, dijaga sebagai tahanan, ya kan? 17 sampai di usia dewasanya baliknya, maka dibiarkan, jadikan dia teman, jadikan dia sahabat, dicesin, dideketin. Inilah bentuk pengajaran orang tua sebagai mana pendidikan diajarkan oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya dalam kitab Adabul Insan. Pendidikan yang keras diajarkan oleh anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya dengan tujuan apa? Dengan tujuan anak itu menjadi anak yang baik. Dengan tujuan anak itu menjadi anak yang saleh. Dengan tujuan anak itu menjadi anak yang salehah, yang tidak menyusahkan orang tuanya di masa besarnya, yang tidak bakalan menghancurkan orang tua di masa besarnya. Kan nggak pengen kita tiba-tiba kantor polisi, nggak pengen kita sebagai orang tua tiba-tiba dipanggil sama warga, nggak pengen kita sama orang tua teman-teman telepon sama gurunya anaknya ini. Karena saya juga pernah ditelepon sama guru anak saya, nggak sengaja nih anak saya seperti gimana kayak gitu kan. Maka itu hal yang nggak baik, mesti menjadi yang lebih baik lagi. Gara-gara cuma sepele, nggak sengaja dia niban, keinjak, padahal nggak sengaja keinjaknya. Tapi kan itu kan satu hal yang mesti dinasihatin. Itu aja kita mesti marahin. Kenapa bisa seperti itu? Apalagi yang nggak baik. Subhanallah. Masya Allah. Artinya kalau misalkan orang tua protektif terhadap anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, hukumnya sebenarnya wajib ya, Bib? Wajib. Ya? Menjaga ya. Karena apa? Karena bapaknya berdosa. Bapaknya bisa ditarik ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya berzina. Nauzubillah min dzalik, naudzubillah. Jazakallah khair, Habib. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana. Iya. Ustadz itu kan terkenal di tasnya banyak uang cashnya. Kalau orang butuh itu selalu langsung gampang kasih. Itu kan Ustadz tuh udah terkenal begitu. Aku boleh nggak pinjam uangnya Ustadz? Boleh. Menolongi siapa sih? Itu ada teman aku kasihan, bapaknya itu pengen nyekolahin anaknya, pengen sekolahnya lebih baik daripada kualitas bapaknya. Tapi uangnya dia kurang, jadi pengen ngutang dulu sama Ustadz Maulana. Sekolahin tapi ngutang ya? Iya, ngutang. Jadi nanti ada hitung-hitungannya deh Ustadz. Boleh nggak? Gini aja, kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Apakah boleh berutang sosok seorang ayah demi pendidikan anaknya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana dompetnya mana? Ada tuh.